Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, topik yang akan kita bahas kali ini adalah pelajaran bisnis bagi pemula. Banyak mahasiswa bertanya pada saya, Pak, saya sudah punya perencanaan bisnis. Bisnis saya sudah bagus, tapi saya punya kendala modal. Bagi saya, nggak ada duit, nggak jalan. Modal harus diciptakan. Sebagai pebisnis pemula, harus mampu belajar menciptakan uang. Apapun lakukan untuk menciptakan uang. Misalnya, dia bisa jadi reseller. Dia bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasti masyarakat butuh makan, butuh minum. Apakah kita tidak bisa memberikan berasnya, menyuplai minyaknya, menyuplai kebutuhan sehari-harinya? Oh Pak, mereka itu sudah beli ke sembako. Kan kita bisa punya kelebihan yang lain. Kita bisa antar gratis seluruh kebutuhannya, berasnya, minyaknya, telurnya, mungkin aquanya, mungkin gasnya, apapun. Kalau satu RT, satu RW, satu kelurahan, saya rasa untuk pebisnis pemula tidak sulit. Dia harus menciptakan uang. Dia harus bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk dijadikan modal. Tidak bisa, sahabat muda, kita tanpa modal mau berbisnis. Kalau kita ambil gampang, modal dikasih, ya tidak akan ada sebuah bisnis yang sejati. Kita butuh modal dikasih 5 juta, kita butuh modal dikasih 5 miliar, kita modal dikasih 5 triliun. Itu bukan bisnis, tapi warisan. Sahabat muda, uang harus diciptakan dengan jalan apapun, baik reseller maupun memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam menciptakan uang, dalam mencari modal, akan banyak permasalahan yang muncul. Nah, disitulah pelajaran untuk pebisnis pemula. Ketika kita gagal, disitulah pelajaran yang penting. Bagaimana berbisnis yang baik. Karena di dalam kegagalan itu adalah pelajaran yang berharga. Karena ada laboratorium bisnis yang penting di dalam kegagalan itu. Dengan kegagalan kita bisa merencanakan menjadi lebih baik dan bangkit kembali. Pelajaran untuk pebisnis pemula memang harus mencoba dengan banyak kegagalan. Silahkan cari uang untuk modal. Pada episode yang lalu saya pernah membuat sebuah konten yang berisi tentang bagaimana seorang tukang pancing ikan mampu take off menjadi orang kaya. Dia hanya memancing ikan 10 ikan sehari, dia mampu menjadi pengusaha sukses. Karena apa? Karena dia mencari uang sedikit demi sedikit yang kemudian diinvestasikan menjadi bisnis yang lebih besar, menjadi bisnis yang lebih baik. Sahabat muda, pelajaran untuk pebisnis pemula, cari uang saja apa yang bisa kita lakukan. Dari situlah kegagalan-kegagalan muncul. Apakah kita nggak nyaman dengan kegagalan? Jangan takut gagal sebagai pengusaha sejati. Karena pengusaha-pengusaha sukses semuanya pernah gagal. Kita lihat orang-orang sukses di dunia. J.K. Rowling misalnya. Dia membuat buku yang luar biasa, bestseller. Bahkan dia menjadi miliuner, bukan hanya miliarder. Apa yang terjadi pada J.K. Rowling? Dia di awal-awal gagal dan gagal lagi. Dia perbaiki, dia masukkan lagi ke penerbit, gagal lagi. Dia perbaiki lagi, gagal lagi. Tetapi di kegagalan itu ada pelajaran yang berharga. Pada akhirnya jadilah dia sebuah karya yang bestseller. Sampai Harry Potter 1, Harry Potter 2, dan seterusnya. Bahkan difilmkan, laris juga. Sahabat muda, kegagalan itu adalah memberi pelajaran. Tidak hanya J.K. Rowling, kita lihat bagaimana Jack Ma, pengusaha sukses dari Cina. Bukan hanya gagal, mau sekolah aja nggak diterima. Tidak hanya sekali, berkali-kali mau sekolah nggak diterima. Bisnis gagal, mau kerja gagal, yang lainnya diterima, dia sendirian yang gagal. Tapi dia sekarang menjadi pengusaha yang besar, pengusaha sukses. Karena kegagalan-kegagalan yang Jack Ma terima adalah pelajaran yang berharga bagi dia sebagai pengusaha yang sejati. Kita lihat di Indonesia, Ahmad Zaki, pengusaha di Bukalapak. Apakah dia langsung sukses jadi miliuner? Apakah dia sukses jadi pengusaha besar? Sampai mertuanya bertanya-tanya, kamu ini kerjanya apa? Dia lulusan ITB tetapi tidak langsung sukses. Awal-awal bisnisnya banyak kegagalan. Dia tawarkan ke UMKM, gagal lagi. Dia sampai pergi door to door kepada masyarakat dan banyak gagalnya. Tapi dengan ketangguhannya, dengan kesabarannya, akhirnya jadi pengusaha sukses juga. Jangan takut gagal, karena dalam kegagalan itu ada pelajaran yang berharga. Tidak hanya Ahmad Zaki, di Indonesia itu ada William Tanuwijaya, juga sama.
dia punya ide besar, dia punya ide yang sangat bagus, dia idenya mengglobal, dia tawarkan kepada investor, ditolak, dia tawarkan kepada pengusaha, kepada investor, dinyinyirin, dia tawarkan kepada investor, ditolak lagi, dan tidak mudah. Akhirnya ada pengusaha Jepang yang mau jadi investor, sekarang juga dari asing mau investasi. Akhirnya William Tanuwijaya mampu menjadi seorang pengusaha sukses di Tokopedia. Begitu juga si Nadiem Makarim, Mas Menteri kita. Dia di awal-awalnya juga luar biasa. Kegagalan banyak terjadi. Protes di mana-mana. Bertahun-tahun, gak sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun dia menyusun bagaimana agar Gojek itu sukses. Tapi akhirnya setelah bertahun-tahun dia memperjuangkan, akhirnya sukses juga. Sahabat muda, pelajaran bagi pemula, jangan takut gagal. Bikinlah uang, carilah uang. Di situ akan banyak permasalahan, banyak kegagalan, dan kegagalan itu akan menjadi pelajaran. Apa yang jadi kesimpulan dari topik yang kita bahas kali ini? Kegagalan itu adalah pelajaran untuk menjadi pengusaha sukses yang sejati. Oke, semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.